Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara untuk membuat server, install dan konfigurasi TeamTalk 5 di Windows 10. Jadi nanti koneksinya pakai lokal dulu ya, lokal koneksi. Nanti kalau ingin bisa diakses dari internet dari manapun, tentunya bisa menggunakan IP public atau DDNS, tapi kali ini lokal koneksi dulu. Baiklah, langsung saja kita bisa mendownload aplikasinya karena ini sifatnya ada freeware. Jadi TeamTalk ini merupakan conferencing system. Nanti fitur-fiturnya seperti apa nanti dapat kita lihat. Download di sini ya, di https peerware.dk. Nah, di sini nanti ada berbagai macam OS yang bisa diinstal TeamTalk ya. Ada Windows, ada Mac, ada Linux, bagi itu Ubuntu, kemudian ada Raspberry, CentOS, dan lain sebagainya. Baiklah. Langsung saja, karena saya menggunakan Windows 10, 64, bisa juga nanti Windows 7 dan 8, baik itu 32 maupun 64 bit. Langsung download di sini, klik, ukuran sekitar 20 MB. Ini rilisnya bulan kemarin ya, bulan Juni, tanggal 24 2021, TeamTalk versi 5.8. Baiklah, saya sudah download. Nah, ini dia. Langsung kita jalankan. Kita proses instalasi. Oke. Nah, di sini ada pilihan. Ada TeamTalk client, ada client dan server. Saya pilih client dan server. Next. Next saja. Saya create desktop. Next. Install. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini dia shortcut TeamTalk untuk kliennya. Ini kalau kita jalankan seperti ini, tampilan TeamTalk client di Windows. Yes. Untuk exception firewall-nya, nah seperti ini ya. Baik. Nah, apa saja fitur-fiturnya? Nah, kalau kita overview, ini sedikit overview saja. Jadi TeamTalk itu bisa untuk TeamTalk channel. Nah, di sini bisa untuk membuat channel, kita bisa nantinya masuk channel yang ya tentunya yang diizinkan ya. Di sini nanti bisa untuk text message, kemudian voice chat juga bisa. Ada juga untuk audio video conversation, bisa juga untuk share desktop application, sama file sharing. Tentunya yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang kelima ada server administration. Nanti di client ini tentunya kita bisa mengkonfigurasi server. Tentunya harus masuk sebagai administrator atau admin, user admin. Yang terakhir, ini development ya. Di GitHub nanti bisa masuk, kita bisa masuk di GitHub. Banyak sekali development di GitHub ini. Tapi yang di sini yang saya tekankan cara instalasi dan konfigurasi awal. Sedangkan konfigurasi selanjutnya nanti bisa di-create masing-masing seperti itu. Baiklah, ini saya close dulu. Untuk konfigurasi server, kita bisa langsung masuk di program file ya, di local disk C. Kemudian program file, kemudian kita lihat TeamTalk 5 di sini. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nah, oke. Saya untuk lebih mudahnya nanti saya memilih lewat nih TT5 SVC. Ini untuk membuat service. Jadi
ketika nanti kita create melalui ini, nanti kita Windows otomatis membuat service sehingga nanti ketika server restart dia akan otomatis berjalan sendiri seperti itu. Jadi untuk memudahkan saja saya pakai yang ini ya. Sebenarnya pakai yang ini juga bisa, tt5srv.exe. Baiklah, untuk menjalankan kita pakai yang .bat ini ya, tt5svc install bat. Kalau yang bawahnya uninstall, untuk uninstall service tentunya, atau bisa lewat di sini ya, Windows, kita cari program TeamTalk. Oke, ini. Nah, di sini ada install TeamTalk NT service. Nah, klik ini juga bisa, atau ini tt5svc install bat. Oke, saya jalankan dulu. Oke, seperti ini. Kita klik yes. Ya, nanti konfigurasinya disimpan di tt5srv.sml, ada di program file TeamTalk 5 ya. Ini kita pertama membuat TeamTalk NT service name. Oke, saya coba membuat Andum Kauro server. Nah, ini nanti nama servernya serta nama servisnya, kemudian message of the day. Nah, nanti setelah konfigurasi ini selesai bisa dirubah lagi ya di klien tadi, tentunya harus masuk sebagai admin. Oke, maksimum user contoh saja nih 1000. Yes, enable file sharing ya. Ini contoh saja. Nah, kita mau simpan di mana file sharingnya, ya kan? Mungkin saya simpan di C. Nah, di sini Andum. Oke, saya simpan di C Andum ini saja sebagai contoh. Kalau tidak diperlukan ya, maaf, ya tidak usah diisi ya. Nanti di enable file sharingnya di no atau n. Oke, disk kuotanya saya pilih nih per kilobit ya, mungkin saya pilih 10.000 umpamanya aja nih ya. Ini juga nanti bisa di adjust sendiri ya. Log server yes. Nah, ini kemudian TCP port di create terserah ya mau portnya berapa. Ini saya samakan aja default 1033 kali, baik TCP maupun UDP port. Enter. Nah, ini N no. Nah, kita create dulu user ya. Untuk create user kita pilih nomor 2. Enter. Kita ketikkan username-nya, contoh saja ini, yes. Ini username-nya, password-nya, ini sebagai contoh saja. Kemudian usernya dipilih tentunya sebagai administrator, nomor 2. Oke, sudah jadi administrator. Kalau kita lihat di list nomor 1. Oke, username Andum Kauro, password 123456. Oke, selesai, kita pilih 4, quit, enter. Ini kita pilih 0, 0, 0, yes atau y, enter. Nah, otomatis server sudah selesai dan langsung masuk ke service. Press any key to continue. Oke, untuk menyelesaikan ya. Oke, setelah itu kita jalankan TeamTalk di client. Baik, nah langkah pertama untuk koneksi ini ada icon connect, kita klik. Nah, kita masukkan host IP address, bisa karena lokal pakai localhost atau pakai IP di PC ya. Coba cmd dulu, saya IP config. Oke, nah ini dia
Nah, ini dia untuk server saya, alamat IP-nya. Kita copy dulu. Nah, oke, setelah itu kita masukkan username tadi ya, Andum Kauro. Baik, passwordnya tadi 123456. Oke, setelah itu nanti tinggal kita connect. Oke, sudah masuk sebagai administrator dan nickname no name, karena ini masih menggunakan nickname ya. Nah, untuk merubah nanti kita bisa di client, kemudian preference. Nah, ini nickname bisa kita rubah ya. Mau kita rubah bebas semuanya, Pak Ijo. Nah, seperti itu. Nah, jadi nickname-nya Pak Ijo. Atau kalau kita tidak ingin nickname ya, kita ke preference tadi di display. Nah, di sini show username instead of nickname. Oke, jadi Andum Kauro. Nah, terserah nanti pengaturan seperti apa di preference. Nah, nanti connection, sound systemnya, input device, output device, kemudian sound event, text to speech, shortcut, video capture. Nah, nanti untuk source untuk webcam ya, nanti tinggal dipilih. Kemudian video formatnya seperti apa. Oke, saya pilih yang itu tadi ya, username saja. Baik, tentunya langkah pertama kita akan membuat mungkin channel dulu ya. Untuk di TeamTalk ini user harus dibuat oleh admin dulu ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk dengan langsung mengetikkan username, tidak bisa, harus di create dulu. Baik, saya contoh pertama mungkin saya create enaknya user dulu ya. Oke, klik server, user account. Saya buat satu dulu seumpamanya sebagai default user ya. Saya pilih namanya Ana. Nah, passwordnya berapa? Ini bisa dikasih password atau tidak, tapi rata-rata dikasih password biar safe. Baik, ini aja 123456. Kemudian user right atau privilege-nya bisa dipilih di sini ya. Nah, oke ya, banyak sekali. Nanti bisa di checklist. Di sini ada user can log in multiple times. Kalau ini di checklist, jadi nanti user ini bisa masuk di multiple time, maksudnya seumpama dia pengen masuk di komputer satunya atau di PC satunya dengan username yang sama dan password sama, dia bisa masuk. Tapi kalau ini dihilangkan checklistnya, maka ketika di PC atau laptop pertama dia login, kemudian di yang kedua dia login, maka saling mengalahkan ya. Jadi yang kedua akan otomatis kick login yang pertama seperti itu. Jadi hanya cuma satu user yang bisa masuk. Tapi kalau ini dipilih multiple time, user tersebut di sini Ana bisa masuk dengan perangkat berapapun ya, dengan username dan password yang sama tentunya. Kemudian ada user can change nickname-nya dia bisa merubah. Nah, ini kalau di checklist dia bisa, kalau tidak di checklist tentunya tidak bisa. Dan banyak lagi ya, nanti bisa disesuaikan. Baik, saya buat sebagai default user 123456 untuk passwordnya sebagai default user. Kalau disable inactive ini nanti untuk menonaktifkan user. Contohnya ya mungkin ada masalah sama user, nanti bisa di disable. Oke, seperti itu. Setelah itu kita klik add update. Oke, coba saya close. Oke, saya masuk sebagai Ana. Nah, di sini untuk TeamTalk bisa kliennya itu bisa instannya itu langsung dibuat di sini ya. Bisa membuka TeamTalk klien lebih dari satu di PC yang sama. Oke, di sini saya masuk sebagai tadi Ananya pakai A gede atau A kecil, tadi lupa. A gede kelihatannya ya. Oke. Sebentar, tadi berapa tadi? Oke, ini IP address dan TCP portnya ya, tadi yang kita buat. Langsung connect saja. Nah,
Sudah masuk Ana ya. Oke. Baik. Nah, kalau passwordnya lupa ya pasti tidak bisa masuk. Coba saya close dulu. Oke, Ana, passwordnya umpamanya lupa ini atau salah, tentunya tidak akan bisa masuk. Ya, salah, nggak bisa masuk. Harus password dan username-nya ini sama. Contoh, kalau coba A-nya kecil bisa enggak ini? Oh, tidak bisa. Jadi username-nya harus, istilahnya huruf besar kecilnya harus sama, dan titik komanya juga harus sama tentunya. Oke. Oke, ini tadi untuk create user ya. Baik, kita close dulu. Sekarang kita lihat ke server, kemudian server properties atau F9. Nah, di sini tadi ya, server name nanti bisa dirubah, kemudian maximum user, kemudian message of the day, kemudian TCP port dan lain sebagainya nanti bisa dirubah. Setelah dirubah tentunya diklik OK. Kemudian di sini ada save configuration. Oke, nah, setelah itu nanti kita harus restart dulu servernya, kemudian baru perubahannya baru terlihat seperti itu. Baik, kemudian kita coba membuat channel. Klik channel, kemudian create channel. Channel name channel 1. Oke, nah di sini ada channel password. Ya, kalau tidak di password, tentunya user yang sudah bisa masuk Android server bisa masuk ke channel ini ya. Contoh ini tidak saya password dulu. Kemudian di sini ada channel tipe, kita pilih permanen. Nah, ini biarkan. Kalau ini dibiarkan, berarti nanti user bisa di sini untuk voice, chat, kemudian bisa bisa untuk sharing desktop, sharing file dan lain sebagainya. Kemudian di auto codec, nah di sini kita bisa pilih sample rate-nya, pilih audio channelnya stereo atau mono. Kemudian kita bisa pilih bitrate-nya, tentukan bitrate-nya, nah, seperti itu. Baik, saya mungkin ini saja ya. Oke, channel 1. Coba saya masuk yang satunya, yang Ana tadi, apakah juga bisa masuk? Oke. Ana bisa masuk karena channel ini tidak di password. Baik, kalau channel ini kita password, saya update dulu channel. Maaf ini ya. Oke, kita password. Contohnya aja ya seperti ini. Oke. Nah, ini tentu kita keluar dulu, masuk lagi. Nah, dia tidak bisa masuk karena harus memasukkan password, ya kan? Kita masukkan password baru si Ana tadi bisa masuk. Oke, seperti ini. Baiklah, ini sudah bisa masuk. Oke, tentunya di sini ya kan, di sini nanti bisa saling chat ya di sini, kemudian bisa video, menampilkan video dari webcam, bisa sharing desktop, kemudian bisa untuk sharing file. Selain itu juga bisa untuk di sini untuk stream ya, stream media file, nah, berupa audio maupun video seperti itu. Nah, mungkin tidak saya contohkan di sini, nanti bisa dicoba ya. Baik, saya kembali ke server yang atas. Oke, lah di sini kalau kita lihat, oke, ini centang semua ya. Berarti di sini istilahnya nih di root ya,
atau nanti juga di channel bisa disetting. Nah ini centang semua, jadi semua yang masuk di sini bisa mengirimkan text message, bisa voice, bisa webcam, bisa share desktop, bisa stream. Nah ini bisa dibatasi caranya ya. Nah, kita harus update channel dulu. Oke. Oke. Nah, di sini kita pilih Classroom Operator Control Transmission. Oke. Jadi antum kawin kan sebagai administrator tentunya di atas operator ya. Nah ini tinggal kita checklist saja. Saya checklist contohnya cuman ini saja. Nah, maka yang bisa cuman text message dan voice message ya kan. Kalau ingin semuanya tinggal di checklist. Nah ini jadi hijau. Kalau tidak diperkenankan semua ya ini dihilangkan checklistnya, otomatis di sini tidak bisa untuk baik itu chat, kemudian untuk stream, kemudian untuk share desktop. Nah itu tidak bisa karena ini sudah dihilangkan checklistnya. Baik, demikian juga di channel ini tentunya. Tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga sama nih kalau kita lihat. Ya kan? Nah, ini bisa semuanya lah. Ini nanti tinggal di channel ini kita update, kita pilih Classroom Operation Control Transmission. Oke, ya di sini tinggal sama tadi langkahnya ya. Oke, itu salah satu cara untuk membuat channel ya. Baiklah. Nah, di user juga bisa kita update ya. User account ini. Contohnya di si Ana. Oke. Saya satu lagi. User can see user in all channel. Nah, ini bisa dihilangkan ini. Jadi sehingga user tadi tidak pernah tahu ada berapa user yang ada di channel nih. Coba checklistnya saya hilangin, coba saya update. Saya close. Oke. Bentar. Keliru ya. Ana keluar nih contohnya. Saya masuk lagi. Oke. Di sini channel 1 tertera 0 ya, padahal ada adminnya di sini ya. Ada admin. Nah, karena tadi di pengaturan user account, nah dia ini user can see user in all channel, ini dihilangkan checklistnya. Nah ini salah satu user tag ya, nanti bisa di create seperti apa lah, nanti terserah mau dibuat seperti apa. Oke. Nah itu ya mungkin mungkin itu konfigurasi awal saja ya, jadi nanti banyak konfigurasi sebenarnya ya, konfigurasi awal, cara membuat channel, cara membuat user ya kan. Biasanya untuk musik channel itu lah, ini nanti dibuat stereo, kemudian bitrate-nya dibesarkan seperti itu ya. Oke, untuk bisa stream musik seperti itu. Karena saya nggak ada musik jadi nggak bisa contoh ya. Yang jelas untuk stream kita lihat saja di channel yang dilihat. Nah, kalau diizinkan ini ya berarti bisa. User tinggal klik stream seperti itu. Kemudian ini share active window atau share specific window, tinggal kita pilih mana yang akan kita share untuk Windows-nya, kemudian color modenya seperti itu, kemudian ini untuk webcam-nya. Nah ini belum disetting ya, harus setting di preference, di video capture. Nah, kita pilih USB HD webcam, coba kita test selected. Sebentar. Oke. Nah ini test selected.
Oke, saya tutup. Oke. Oke, coba kita lihat di sini video. Nah, kita tinggal seperti ini ya. Tentunya di user satunya juga bisa untuk melihat video. Nah, oke. Oke, seperti itu ya untuk mengaktifkan webcam. Baik, kemudian chat ya tentunya mudah. Kalau chat ya tinggal chat di sini ya. Oke, akan muncul di sini. Hello. Oke, bisa muncul di sini. Kemudian untuk voice itu bisa, nah ini push to talk. Kalau kita aktifkan enable push to talk, nanti bisa dibuat hotkey. Nah di sini ada push to talk, tinggal kita klik saja ya, tes. Oke, atau lewat ini voice activation. Nah, coba kita voice activation, cek 1 2 3, tes. Nah, ini voice activation. Baik. Oke ya, mungkin cuman itu saja ya. Karena di sini saya lebih menekankan cara untuk membuat server, install dan konfigurasi. Nanti bisa dikembangkan sendiri seperti apa. Dan satu lagi yang tak kalah penting tentang firewall ya. Tentang firewall, saya buka firewall dulu. Nah ini penting, karena kalau firewall ini belum di-allow, nanti ini tidak bisa ya diakses dari PC lain atau dari Android, walaupun satu jaringan, walaupun lokal ya. Nah kita masuk ke firewall, paling mudah ini di disable ya, di turn off. Ini paling mudah, ini pasti langsung bisa. Tapi kalau nanti bahaya kalau di turn off semua. Nah, kita pilih di advanced setting, kemudian di inbound rules, kita pilih ke bawah, cari TeamTalk ya. Ini penting ya, nanti di Windows kalau ini firewallnya belum disetting, otomatis tidak akan bisa untuk diakses dari perangkat yang lain ya, karena mentok di firewall tadi. Mana ya? Kelewatan sebentar. TeamTalk, pelan-pelan ya, T. Kalau nggak ada berarti harus create sendiri ya. Kalau tidak ada nanti harus create sendiri. Itu kalau tidak ada. Kelihatannya di sini tidak ada, harus create sendiri ya untuk TeamTalk-nya, karena kelihatannya sudah saya hapus ya. Oke. Bisa kalau di outbound biasanya tidak ada di TeamTalk-nya. Oke, di inbound. Oke, ini TeamTalk. Oh, ini bukan server ya. Oke, kita buat yang server, kita new rule saja. Ini contoh saja, new rule, kemudian program, kita cari pathnya yang ini ya, SVC ini, open, kemudian next, allow connection, oke, name TeamTalk server. Kalau nggak ada bikin manual ya, kalau sudah ada nanti tinggal diedit saja. Baik, coba kita lihat di sini TeamTalk server di mana tadi? Oke, ini coba kita lihat nanti di protokol dan port kita pilih udah any saja, nggak masalah ya, any. Nah ini seperti ini. Oke. Nah
Itu kalau ingin create manual, tapi seharusnya langsung sudah ada ya TeamTalk server, karena kelihatannya sebelumnya sudah saya hapus. Atau cara mudahnya firewallnya langsung di off saja, pasti bisa. Nih semuanya di off, langsung bisa. Oke, seperti itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti di kolom komentar ya. Kalau bisa saya jawab ya akan saya jawab. Kalau bisa mungkin saya tampung dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.